Stalin. Siapa itu Stalin? Apakah dia makanan? Atau apakah dia minuman? Siapa itu Stalin? Kita masih belum tahu siapa itu Stalin. Apakah dia adalah anime? Atau apakah dia adalah orang India? Atau politisi India ya? Beran ada politisi namanya Stalin. Jadi ya dia berada di Tamil. Gila loh. Nyari Stalin di YouTube dapatnya Stalin India loh. Oh my god. Oke, kita tidak akan membahas Stalin India dulu untuk kali ini. Sekarang kita akan masuk ke topik utama kita, yaitu siapa tuh Stalin. Selamat menyaksikan video ini. Tapi, kok kalian dengar nama dia, pasti kalian mikir ya tuh pasti orang yang terkenal banget. Pasti dia suatu orang yang penting di dunia ini. Dia punya pengaruh yang super besar. Well, kita akan membahas tentang siapa itu Stalin. Orang yang super duper terkenal, memiliki banyak sekali meme. Iya, meme-nya banyak banget. Joseph Vissarionovich Stalin lahir di desa kecil di Georgian State atau State of Georgia. Bukan Georgia Amerika, tapi Georgia yang berada di Asia atau Eropa. Aku nggak tahu juga sih Georgia tuh Eropa atau Asia, bingung aku. Soalnya di negara mereka sendiri mereka bilang mereka tuh Eropa, padahal secara geografis mereka Asia, bingung. Dia tuh lahir di suatu desa kecil yang bernama Gori. Iya, Gori. Ia memiliki ayah yang bernama Bessarion dan ibunya yang bernama Catherine. Itu dalam bahasa Inggrisnya Catherine, masalah. Tapi dalam bahasa Rusianya adalah Ekaterina. Ia bersekolah di sekolah gereja dan memiliki bakat dalam membuat puisi hingga ia punya ambisi untuk menjadi seorang penyair. Ia juga super duper mencintai yang namanya seni. Ia bahkan sampai masuk ke paduan suara di sekolahnya. Ya, lalu kita skip sampai dia udah dewasa. Ia bekerja di tempat meteorologi di ibu kota Georgia. Saat itu namanya Tbilisi sampai sekarang. Tapi dia mendapatkan gaji yang kurang layak dan akhirnya melakukan mogok kerja massal dan demonstrasi di Tbilisi. Dan dari situlah ia mengenal paham-paham dan teori-teori Marxisme yang menentang adanya sistem kapitalisme dan ingin adanya kesetaraan untuk semua golongan pekerja. Lalu di tahun 1905, ia bertemu dengan sosok Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang dikenal dengan Vladimir Lenin, yang dimana dia juga memiliki banyak pengaruh untuk awal-awal pemerintahan di Uni Soviet. Kita skip ke tahun 1917 dan saat itu Eropa sedang mengalami PTSD yang sangat parah, yaitu adalah The Great War atau War to End All War atau Perang Dunia Pertama. Iya, jadi di tiap negara mereka panggilannya beda-beda. Di Inggris mereka manggilnya Great War atau The War That End All War, perang yang mengakhiri segala perang. Di Amerika mereka panggilnya Perang Dunia Pertama karena ya mereka ikutnya bukan di perang Eropa doang. Dan juga saat itu Rusia juga mengalami masalah yang sangat serius, yaitu munculnya pergerakan dan revolusi besar dari kaum Bolshevik yang mengakibatkan kelompok Bolshevik itu untuk menyerang kerajaan Rusia dan membuat negara yang baru bernama Uni Soviet. Dan karena ini, akhirnya Rusia resmi keluar dari Perang Dunia Pertama dan lebih fokus ke perang saudaranya mereka. Dan di tahun 1922, kerajaan Rusia runtuh, dan Uni Soviet pun akhirnya telah terbentuk. Kita skip ke tahun 1924, sayangnya Vladimir Lenin meninggal yang menyebabkan Stalin mengambil alih kekuasaan dan menjadi pemimpin Uni Soviet. Dan kalau kalian penasaran gimana rasanya jadi rakyat Uni Soviet di era Stalin, well, ini dia jawabannya. Okroce diver, nemetlena. Siapa itu? Woi, siapa itu? Okroce diver, nemetlena. Это дом, есть как? Да, хорошо. Тогда вы получите письмо нашего великого лидера Иосифа Сталина. Ведь Сталин приказал нам схватить вас потому, что вы критиковали правительство. Нет, нет!
Atau juga bisa seperti ini. Наш великий босс Йосиф Сталин приказал нам отправить вас в ГУЛАГ. Нет, нет. Нет. Ха, хорошо. Ты поддержишь и с нами. О, сука, нет! Oh iya, NKVD itu adalah sebuah polisi militer, polisi rahasia ya militer di era Stalin. Sayangnya Stalin juga memiliki paranoid yang super duper parah dan yang menyebabkan membunuh banyak sekali oposisi dan rakyatnya yang menentangnya. Makanya disebut sebagai Stalin Great Purge atau pembunuhan massal. Ya, dan kita skip ke tahun 1939. Let's go. Di tahun 1939, Eropa kembali memanas. Iya, Eropa memanas lagi. Dan kita lihat sekarang siapa yang jadi penguasa Eropa? Yap, lagi-lagi Jerman. Kali ini pemimpinnya bukan pemimpin Kaisar Wilhelm, tapi adalah tentu saja kalian tahu Adolf Hitler. Yes, Hitler. Hitler ambil alih Austria, Cekoslovakia, dan sepertinya akan melaksanakan operasi militer khusus. Iya, ini masih operasi militer khusus ya, ke Polandia. Sebelum melaksanakan operasi militernya itu ke Polandia, Hitler memutuskan untuk memberikan diplomatnya yang bernama Paul von Ribbentrop untuk bertemu dengan diplomat dari Stalin dari Uni Soviet, yaitu adalah Vyacheslav Molotov. Iya, Molotov yang bom api itu, bom Molotov api itu yang menggunakan minyak terus dipakai sarung terus dilempar dan sebagainya buat kayak bikin kerusuhan gitu ya, pasti kalian tahu lah. Dan mereka berdua bertemu untuk melakukan kesepakatan untuk tidak saling menyerang atau disebut sebagai Fakta Non-Agresi. 1 September 1939, Jerman pun melaksanakan operasi militer khususnya ke Polandia, dan Uni Soviet juga ikut serta menyerang Polandia ya karena mereka udah sepakat dari fakta itu, dari perjanjian mereka. Inggris dan Prancis pun mendeklarasikan perang ke Jerman dan dimulailah Perang Dunia Kedua. Oke, kita skip ke tahun 1941 dan Jerman sudah menduduki Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxembourg, Yugoslavia, Yunani, yang tapi sayangnya harusnya Italia sih yang mendapatkan Yunani. Sayangnya Italia di dalam Perang Dunia Kedua itu mereka beban. Iya, mereka beban parah, bebannya Hitler. Dan juga Prancis. Yes, Prancis jatuh. Kalau kalian nggak tahu, di Perang Dunia Pertama Jerman gagal mendapatkan Paris atau mendapatkan, untungnya di Perang Dunia Kedua ini Jerman mendapatkan Prancis, dan paling utamanya mereka mendapatkan Paris. Dan ini juga menunjukkan salah satu foto paling ikoniknya Hitler di depan Eiffel Tower. Dan akhirnya kita semua tahu siapa yang ada di Paris. Sekarang sudah bulan Juni tanggal 22 tahun 1941 dan Jerman pun menyerang Uni Soviet. Oh my god. Oke, sekarang kita diserang guys, kita diserang. Oke, karena topik ini agak berat dan juga panjang banget ini aja udah lumayan ada 5 menitan kali aku bikin video ini, atau 4 menit aku coba, pernah aku belum ngedit. Ya, jadi aku mau tambahin beberapa scene pentingnya aja. Nah, mari kita akan skip ke tahun 1945. Ya, selamat datang di tahun 1945, yang dimana Stalingrad akhirnya sudah tidak menjadi ladang penuh mayat. Ya, btw Stalingrad itu merupakan perang paling terburuk, perang paling mematikan dalam seluruh sepanjang sejarah. Iya, dari sejarah Mesir kuno sampai sekarang, perang Stalingrad itu masih yang paling terparah, yang memiliki jumlah korban lebih dari 3-4 juta. Itu dalam satu kota doang. Itu udah mencapai berapa persennya dari seluruh total wilayah
dari seluruh jumlah korban di Perang Dunia Kedua itu sendiri yang ada total mencapai 66 juta orang. Dan ya, tahun 1945 Jerman pun kalah. Stalin bahagia, Roosevelt dan Churchill juga bahagia, tapi Jepang tatoe maketemo wareware wa shori suru den no heika banzai. Oh my god, kalau kalian bilang ini editan ini nggak epic, ya emang nggak epic. Aku tuh nggak niat bikin editannya, oh my god. Ya, jadi Uni Soviet ambil alih Manchuria dan bagian atas semenanjung Korea dan membagikannya dengan Amerika. Iya, jadi Amerika dan Uni Soviet tuh sepakat untuk membelah Korea menjadi dua. Aku yakin ini nggak akan menjadi hal yang akan membuat Amerika mulai trauma, kayaknya. Jepang juga menyerah, of course ya, karena mereka udah dikasih dua jamur yang besar. Dan ya, Uni Soviet juga mengasih wilayah Manchuria dan Inner Mongolia yang berada dekat dengan Manchuria ke PRC atau People's Republic of China, atau yang kita kenal sebagai Republik Rakyat Tiongkok atau Cina-nya Cina Xi Jinping. Dan karena Perang Dunia Kedua selesai, waktunya untuk apa? Ya, santai. Ayolah, kenapa selalu ada banyak sekali perang-perangan? Oke, sekarang kita masuk ke era Perang Dingin, dan Inggris telah menyatakan untuk membangun sebuah Iron Curtain untuk menghentikan influensi komunis ke Eropa. Ya, kalau kalian nggak tahu, negara-negara bagian timur Uni Soviet seperti Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, Romania, Bulgaria, Albania, dan juga Yugoslavia yang sekarang sudah terpecah jadi banyak negara seperti Serbia dan teman-teman lainnya, itu menjadi komunis. Iya, menjadi komunis. Dan ya tau lah, Inggris mereka nggak suka komunis, mereka juga nggak suka komunis. Dan hal yang paling utamanya juga, Jerman yang kalah membelah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat mengadopsi sistem kapitalis dan demokrasinya Amerika, sedangkan Jerman Timur mengadopsi sistem komunisme dan totalitariannya Uni Soviet. Dan juga Berlin dipisah jadi dua, makanya ada yang namanya Tembok Berlin. Selamat datang di tahun 1950. Dan oh iya, Korea Selatan dan Korea Utara sedang perang. Aduh. Oh damn. Oh god damn. Oh no. Stalin meninggal karena penyakit stroke dan penyakit jantungnya. Stalin meninggal, guys. GG, it's over. It's over, man. GG. GG, man. It's over. Oh ya, dan juga Stalin bisa meninggal karena para penjaganya takut jika mereka mengganggu privasinya Stalin. Rasanya ini juga menjadi penyebab ia meninggal karena lambatnya pertolongan medis. Jadi basically saat era Stalin tuh dia tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam ruangan dia. Walaupun Stalin dalam kondisi apapun, mereka nggak boleh masuk kecuali ada izin dari Stalin itu sendiri. Dan kejadiannya terjadi di sini, yang dimana Stalin dia nggak bisa ngakuin apa-apa, nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia teriak pun, kalau nggak dapat izin dari Stalin, para penjaga luar kamarnya mereka,
dari luar kamarnya Stalin, mereka nggak bisa tetap masuk, atau tidak mereka bahkan dieksekusi mati. Makanya pertolongannya nggak bagus tuh, karena ya tadi gara-gara peraturannya Stalin itu sendiri. Jadi itu saja cerita tentang Stalin yang versi super duper singkatnya. Walaupun gitu ya, video ini juga kayaknya menurut aku masih agak sedikit kepanjangan ya. Nggak tahu juga sih, kayaknya lebih dari 10 menit ini sih. Tapi ya gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau ada yang salah silahkan komen saja. Soalnya aku juga banyak sekali hal-hal yang penting aku ilangin karena untuk durasi video. Dan segitu saja. Terima kasih sudah nonton video ini dan ditunggu untuk video tambahan selanjutnya. Goodbye.